Baik, Mas Hasan, saya suka tuh kalimatnya. Kalau seorang atlet ternyata, nauzubillah min zalik, tiba-tiba tabrakan, jadi Ya, paralyzed karena mesti diamputasi. ya. Iya, dia udah nggak bisa ikut Olimpiade lagi. Tapi jangan lupa ada Paralimpik, ada Olimpiade untuk teman-teman yang punya paralyzed di anggota. Hebat juga tuh, Exactly. bisa juga tuh, luar biasa juga tuh. Ego dia, Mbak Shana, selama dia tidak bisa menjinakkan egonya dengan kenyataan, maka dia akan terus menyesal, terus marah, terus nggak terima. Jadi PR kita kalau mendapatkan sesuatu yang sangat buruk dalam hidup, sangat menyedihkan dalam hidup adalah rendahkanlah egomu, hancurkanlah egomu. Karena egomu justru bisa membuat kamu semakin parah. Betul. Nah, itukah caranya juklak petunjuk pelaksanaan, juklis petunjuk teknis agar kita tetap waras sebagai pejuang kanker. Dari hari pertama kita didiagnosa sampai kita melakukan tindakan medis, mengambil tindakan medis, bukan pergi ke pengobatan-pengobatan dukun lainnya yang nggak masuk akal. Karena begini loh Mas Hasan, kenapa saya bilang orang sampai menjadi tidak waras, karena kita hampura pisan, maaf ya. Kalau misalnya medis itu kan ya hitam putih saja, mesti begini, begini, begini. Penangan begini, 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 begitu ya. Tetapi kan kalau misalnya pengobatan-pengobatan di luar medis, mereka itu bisa membooster semangat tenang. Saya bisa ngobatin, saya Ya, bisa pindahin ke kambing. Kambingnya dipotong, kankernya hilang. Karena kankernya pindah ke kambing. Nangkep yes. gak itu? Nah, yang kayak begitu, ini kan masalah mental, kesehatan mental. Jadi, gimana petunjuk pelaksanaan agar kita tetap waras? Nah, begitu. Iya. Silakan, Mas Hasan. To maintain our sanity, kewarasan kita gitu Ya. ya. Gini ya Mbak Shanasya, kalau aku di posisi mereka uh, sudah lama merasa tidak punya harapan, maka harapan setidak masuk akal apapun akan kita ambil. Oke, anggap aja orang tenggelam di tengah lautan, tidak ada yang bisa menolong, lalu dia melihat botol aqua mengambang. Ini nggak mungkin botol aqua bisa menahan beban kita nih ya. But jiwa manusia yang telah lama tidak punya harapan, begitu muncul harapan apapun, setidak realistis apapun, setidak masuk akal apapun, manusia pasti akan ambil. So, harapan adalah kunci manusia bisa bertahan hidup. Ada yang bilang, ya tanpa makan bisa bertahan hidup 1 minggu hingga 2 minggu. Tanpa minum bisa bertahan hidup sampai 3 hari. But without hope, tanpa harapan, manusia hanya bisa bertahan hidup selama 5 menit. So, poinnya dari yang Mbak Shana sampaikan tadi, kenapa kok orang-orang ini mencari pengobatan alternatif yang tidak masuk akal? Karena kita butuh harapan. Manusia memang butuh harapan. Di bukunya Viktor Frankl tuh, psikolog 1950-an tuh dia nulis buku soal makna hidup, perjalanan untuk mencari makna hidup. Dia bilang orang yang paling cepat mati di camp konsentrasi Nazi dulu, yang paling cepat mati, yang paling gak kuat, itu adalah orang yang sudah merasa bahwa mereka gak akan bisa lolos dari sana. Dan orang yang paling lama hidup, yang bisa berjuang sampai akhirnya benar-benar lolos setelah Jerman kalah itu, adalah orang yang selalu menyampaikan ke dirinya sendiri bahwa Jerman akan kalah. Jerman akan kalah. Kita pasti akan bebas. Orang-orang yang memegang harapan bahwa setelah ini selesai, aku akan kembali bertemu istriku. Setelah ini selesai, aku akan kembali dengan anakku. Nah, orang yang terus membuat memori di dalam kepalanya soal keluarganya itu tetap ada, itu yang bisa bertahan. Karena mereka punya harapan. Now, sekarang kita ngomong realitanya. Kalau kita di kanker, lalu dokter yang mungkin beberapa oknum dokter tidak punya empati nih, ngomong bahwa ya memang susah, kita berdoa aja gitu ya, kita berdoa aja yang terbaik. Ya jelas dong kita langsung ngerasa hopeless, jelas. But ada satu hal yang bisa ngebuat kita punya harapan lagi dan merubah semuanya, yaitu cara kita melihat makna
dalam kejadian yang kita miliki. Yang aku ingin ceritakan ya Mbak Sanas, mungkin ini setelah ini mungkin akan ke sesi yang lain, tapi ini mungkin aku penutup buat yang serius nih ya. Ceritaku Iya. perjalananku menjadi caregiver sahabatku namanya Zarky Rosa. Dia atlet medali perak SEA Games, medali olahraga sepatu roda perak. Dia kena kanker sarkoma, dan setelah tahun kedua, sampai dari momen dia masih bisa jalan, masih bisa ngajar olahraga, sampai dia nggak bisa berdiri, dia pakai kursi roda, sampai dia tidur, nggak bisa kemana-mana. Ada beberapa transformasi yang aku lihat di Zarky Rosa, di temanku itu. Dan yang paling penting adalah momen yang buat aku nangis gak bisa berhenti waktu itu. Ketika dia ngomong gini, di kasurnya itu ya, aku nemenin dia sambil nonton TV bareng. Dia bilang, San, aku nih enak loh San. Aku tahu bahwa waktuku gak panjang. Jadi Tuhan San, ngasih bocoran ke aku bahwa aku nih gak lama. Dari situ, aku langsung cuma punya waktu aku buat sholat, ngaji, dan lain-lain, dan ibadah yang lain. Nah, kamu piye, San? Sholatmu piye, ngajimu piye, sholatmu gimana, ngajimu gimana? Karena kamu nggak tahu kapan kamu mati, kapan kamu meninggal, kamu santai. Aku dapat bocoran dari Tuhan. So this is actually a blessing, San. Ini sebenarnya berkah. Di saat itu aku nangis nggak berhenti, Mbak Syahnas. Karena aku ngerasa sahabatku telah mampu melihat kenyataannya dia yang dia alami sekarang dengan sudut pandang, dan dengan sudut pandang yang lain, dan dia berhasil menemukan makna di balik penderitaannya. Dan semua penderitaan yang dia rasakan, dia bilang worth it. Untuk mendapatkan rahasia kapan kita mati, worth it buat dia. Karena aku bisa ngaji, bisa sholat, aku bisa istighfar terus. Dan jadi yang paling penting adalah menemukan makna di balik penderitaan kita. Oke, mau nanti kita berhasil, mau kita enggak, but kalau kita berhasil menemukan makna kenapa Tuhan ngasih ini ke aku, maka penderitaan kita bisa menjadi worth it. And that's what really important buat hidup, buat jiwa manusia. Mbak Syahnas. Luar biasa Mas Hasan. Karena kalau aku dapetnya dari ibuku. Ibuku kalau sahabat tuh berapa lama? 2 tahun? 3 tahun? Beliau ya, 3 tahun. Dari awal sampai beliau lulus 3 tahun. Lulus maksudnya meninggal? Iya. Ibuku cuma 5 bulan Mas Hasan. 5 bulan. Jadi ibuku itu ketahuan langsung stadium 4. Terus waktu aku nangis-nangis karena anak paling kecil ya. Dan deket sekali kan sama ibuku. Terus ibuku bilang begini. Loh, mama kan masih ada Nas sekarang. Kenapa kita nggak menghabiskan waktu bersama dengan berkualitas? Kita ngobrol yuk. Ayo kita nulis-nulis yuk. Makanya aku suka nulis. Begitu ya, karena itu. Kita nulis-nulis yuk. Kita nulis sama-sama. Mama mau nulis apapun yang nanti kamu bisa baca. Waktu itu ibuku meninggal aku umur 17 tahun. Jadi nanti kalau misalnya kamu menikah atau apa, baca tulisan mama yang ini ya. Supaya bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu dengan suamimu kelak, dengan anak-anakmu kelak. Jadi saya bisa merasakan apa yang Mas Hasan rasakan dengan sahabatnya. Kalau saya tentu lebih shock karena terlalu cepat 5 bulan itu. Dan tulisan itu masih ada di meja kerja saya. Tulisan itu udah kayak kamus. Kalau ini mesti ke kanan, kalau itu mesti ke kiri, kalau ini mesti begini, dengan bahasa-bahasanya seperti itu. Jadi memang ini treatment ya, treatment menulis tuh juga ada gitu loh. Menghabiskan waktu berharga selain yang langkah pertama, lihat hikmahnya. Bahwa mendapatkan bocoran bahwa kita akan lulus, akan pulang ke kampung ilahi lebih dulu daripada yang lain, sehingga kita cepat-cepat memperbaiki diri, tapi ada treatment yang lain juga. Bikin sesuatu sebagai legacy agar bisa menjaga kewarasan kita. Gitu ya Mas Hasan ya. Nah, Mas Hasan itu menjaga treatment gaya buat si pejuang kanker. Kalau caregiver, gimana caranya untuk dia tetap waras, Mas?
Oke, oke. Jadi Mbak Shanas, caregiver ini bukan cuma menjadi caregiver seorang pasien kanker, itu harus aku sampaikan dulu ya. Caregiver itu juga menjadi caregiver seorang dengan depresi, seseorang dengan gangguan kecemasan. Caregiver itu bukan cuma caregiver seorang penderita kanker, tapi dia juga caregiver seorang penderita post traumatic stress disorder. Jadi pertama kali yang kamu harus tahu bahwa yang mau kamu lakukan adalah hal paling sulit yang manusia bisa lakukan dan tidak dibayar. Itu kamu harus tahu dulu ya. Konsekuensinya nih, kalau kamu nanti menyerah di tengah jalan, akan membuat penderitanya, sahabatmu, keluargamu akan lebih drop. So, sebelum memutuskan kamu menjadi caregiver, pertimbangkan dan pikirkan worst of the worst. Dan kalau kamu ngerasa walaupun sahabatku ini atau orang tuaku ini atau anakku ini walaupun menjadi seperti apapun, aku tidak akan meninggalkan dia. Kalau kamu bisa ngomong gitu, baru kamu layak dan boleh menjadi caregivernya. Because it's very very long run. Ini maraton, bukan sprint. Jadi kuatkan hatimu dulu, tanyakan ke dirimu, kamu seberapa yakin mau mengabdi pada orang ini. Dan kamu harus memiliki makna terhadap pengabdianmu ini. Kenapa kamu mengabdi? Kamu harus tahu juga. Kalau cuma sekedar hubungan dengan sesama manusia, nggak cukup kuat. Ya. Tapi harus memiliki arti, harus memiliki makna bahwa kamu mengabdi pada dia, pada penderita kanker tersebut adalah kontrak yang akan kamu tunaikan dengan Tuhanmu juga. Oke? Betul. Kamu tahu itu. Jadi emang ini perjalanan spiritual gitu. Caregiver tuh perjalanan spiritual. Dan kamu selesai, tugasmu selesai, entah sembuh atau tidak, kamu akan melihat kehidupan dengan cara yang beda. Kamu melihat pertemanan, hubungan dengan orang lain dengan cara yang beda. Kamu bahkan melihat ke dirimu sendiri dengan cara yang beda. Because kamu adalah sarjana caregiver penderita kanker. Kamu orang yang jauh lebih baik dari orang lain karena kamu nggak cuma bacot doang bahwa kamu orang baik, tapi telah mengabdikan beberapa tahun terbaikmu untuk orang lain dan gak ada nilainya, kebaikannya nggak bisa dibandingin dengan hal apapun. Itu pertama ya. So dari awal kita harus realistis untuk melihat bahwa itu susah loh. Kalau kamu udah tahu dan kamu masih mau, it's good, oke? Nah lanjut nih, selama proses, kamu juga harus tahu bahwa kamu punya kekuatan. Nah kekuatan ini bisa lagi maksimal, bisa lagi habis. Kekuatan ini kamu harus kamu maintain, harus kamu jaga dengan memperhatikan kebutuhanmu pribadi. Jangan sampai kamu merasa kamu satu-satunya orang yang bisa nolong dia, sampai apapun kebutuhanmu, kamu korbankan. Kamu malam minggu nggak mau keluar, kamu nggak mau ketemu temanmu karena kamu mau meluangkan, that's wrong, that's wrong. Kamu pikir itu benar, itu salah. Kamu butuh refreshing. Kasih tahu temanmu, kasih tahu orang tuamu, mah aku refreshing dulu ya, biar aku nanti punya tenaga lebih. Mah aku main sama temanku dulu ya, nanti balik-balik mama tak beli ini nih, biar aku punya tenaga buat kamu. Kasih tahu tuh orang yang kamu rawat, karena kamu butuh menjaga mental dan kesehatan fisikmu sendiri. Oke? Jadi kamu harus apa yang membuat kamu bisa nge-charge tenagamu lagi. Dan lakukan semaksimal mungkin. Kalau kamu waktunya istirahat, istirahat. Kalau lagi waktunya tidur, gak usah kepikiran terus, gak usah nelponin terus. Udah, gantian sama yang lain. Kamu istirahat, because you need it. Gitu. Pasangan bisa istirahat, anak bisa istirahat, tapi kalau yang jadi pejuang kanker adalah anak-anak, orang tua nggak bisa istirahat. Exactly. Bagaimana cara yang bijak untuk istirahat gitu loh, Mas Hasan? Nggak mudah. Suami bisa jalan-jalan, refreshing. Istrinya juga bisa ngopi-ngopi cantik di kafe dulu. Begitu anak-anak kumpul sama teman-temannya. Tapi kalau anaknya, orang tua nggak bisa kemana-mana. Anaknya kita. Iya, anaknya yang kena kanker anak lah begitu ya. Orang tua itu
kaki diikat, tangan di borgol, nggak bisa kemana-mana buat refreshing, Mas Hasan. Gimana? Wow. Wow. Baik, Mbak Shanas, ini aduh nyesek banget ya. Mbak Shanas, karena di lapangan emang realitanya kayak gitu, aku nggak mau ngasih saran yang muluk-muluk gitu bahwa kamu harus tetap peluang. Nggak, realistis aja. Eh, yang bisa ngobatin kelelahan kita, yang bisa ngobatin nggak kuatnya kita, itu cuman cintanya kita ke anak, oke? Dan cinta kita ke Tuhan, atau gimana cara kita melihat makna dalam menghadapi ini gitu. Nah, kalau kita dan anak kita yang menjadi penderita kanker, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mengajak anak kita untuk melakukan aktivitas yang bisa meningkatkan mood kita, meningkatkan kesehatan mental kita. Seperti contohnya, kita di rumah sama anak kita ngajak yoga bareng. Oke? Atau aktivitas yang bermain bareng. Jadi di 1 jam kita minta waktu sama anak kita, ayo ya, di 1 jam ini kita harus fokus bermain. Kita harus fokus ngobrol. Kamu harus jadi pendengarnya mama. Mama lagi pingin curhat-curhat nih. Kamu kalau nggak bisa, nangis gini. Oke? Dengerin mama ini mau curhat ya. Dan kamu jangan jadi anaknya mama. Kamu jadi sahabatnya mama. Nah terus kita bercerita, kita curhat ke anak kita. Apapun curhatin, nggak apa-apa. Anak kita tuh walaupun masih kecil, tahu kok kalau mama kita ini juga berhak untuk mengeluh. Anak kecil penderita itu biasanya lebih dewasa daripada yang anak kecil pada umumnya. Seumurnya. Exactly. Iya, betul. Mengalami masalah besar dalam hidupnya ya. Jadi dia lebih realistis. Dan anak kita juga perlu diberi pengertian bahwa mama ini nak bukan capek ya nak ngerawat kamu. Enggak loh ya. Mama ini capek sama papa kamu. Mama ini nak gini papa. Jadi anak kita tertawa ngelihat itu dan itu semua menyembuhkan. Aku bilang Mbak Shanas, deep talk itu menyembuhkan. Jadi kalau emang ngajak ngobrol anaknya, aja obrol. Kalau bisa yoga bareng. Kalau bisa nonton Netflix bareng. Kalau nggak bisa kalau emang nggak bisa ngapa-ngapain, ciumin aja anakmu, fokus untuk meluk, karena itu mengeluarkan hormon oksitosin, dan kita butuh hormon oksitosin sebanyak-banyaknya ketika kita menjadi caregiver. Gitu. Baik, kalau gitu minta izin ada Teguh.Suwanto yang akan live bersama Mas Hasan, dan ini adalah sesi baru dalam IG Live Nutrican, namanya sesi penguatan, dan yang sudah masuk dan terpilih melalui IG Story adalah Mas Teguh. Silakan Mas Teguh. Ya, malam Mbak Sana sama Bang Hasan ya. Malam Mas Teguh. Malam. Malam. Saya mau nanya nih Mbak Sana sama Bang Hasan ya. Ini ceritanya seru juga nih, saya jadi sampai terenyuh deh hatinya jadinya ini, karena kan kakak ipar saya juga akan meninggal karena kanker juga ya, cuma 2 tahun gitu loh saya bilang. Itu kita bolak-balik ke dokter gini kan, karena emang udah waktunya ya kita pasrah aja gitu Mbak Sasnas. Kalau itu saya mau nanya nih, itu bagaimana kalau kita memberikan motivasi dan semangat kepada keluarga yang terkena kanker gitu Mbak Sasna sama Bang Hasan. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh. Silakan. Terima kasih. Dikuatkan untuk Sukses. caregiver ternyata ini ya. Silakan, Mas Hasan. Jadi pertanyaannya gimana kita ngasih semangat ke keluarga yang anggota keluarganya terkena kanker gitu ya Pak? Kalau kita keluarga dekat atau misal kerabat gitu ya, keponakan, sepupu, yang paling penting yang bisa kita lakukan tuh kalau mau ngasih support adalah behavior is more important than words gitu. Perilaku, sikap, kita punya tenaga, kita bantu, itu lebih penting daripada kata-kata penyemangat. Nggak usah. Karena bisa jadi toxic positivity gitu ya, maksudnya baik tapi jadi racun, mending nggak usah banyak ngomong. Exactly. Gitu kan?
Karena kita belum tentu punya informasi yang bagus, malah bisa jadi yang kita omongin membuat malah semakin hancur gitu. So, yang paling bisa kita lakukan, support terbaik yang bisa kita lakukan adalah datang gitu ya. Datang terus bilang, what can we do to help? Jadi pertama kita ngomong turut sedih, turut hancur atas mendengar berita ini. Terus bilang, what we can do to help. Nggak ada yang bisa kalahin itu gitu. Nggak semuanya ya, nggak semuanya maaf ya, bisa terbantu dengan uang. Gitu. Karena misal ini aku keluarga berada ya, terus aku mau bantu, aku bilang maaf nggak bisa bantu yang lain, cuman bisa bantu ini. Iya kalau yang keluarga yang menderita kanker itu memang butuh uang. Kalau enggak, maka uang ini nggak ada artinya. Jauh lebih penting kamu datang, kamu duduk, kamu dengerin cerita keluarganya yang lagi kena musibah itu. Lalu kamu pulang, lalu kamu datang lagi, kamu bilang apa yang bisa kamu bantu. That's way more efektif gitu. Dan aku pun sebagai manusia, Mbak Sanas pun sebagai manusia pasti tahu mana orang yang cuman ngomong doang sama mana yang bener tulus gitu. Dan yang menyembuhkan rasa sakit hati kita, nggak kekecewaan kita, hopelessness kita, yang bisa ngobatin itu apa sih? Kalau kita ternyata nggak sendirian loh. Ada orang lain yang ternyata benar-benar perhatian dan datang ke rumah kita mau bantu. Walaupun nggak punya uang, nggak apa-apa, datang aja. Aku punya tenaga nih, aku punya sepeda motor nih, aku punya ini nih. Aku bisa bantu apa? Itu bisa dibayar. Itu nggak bisa dibayar. Baik. So support gitu. Baik, Mas Hasan, dan Ya. terakhir adalah begini. Kalau biasanya kami memainkan fakta atau mitos, tapi kali ini adalah sesi jawab cepat. Siap? Buat siapa? Ya buat Mas Hasan, maksud buat saya. Kan yang pinter kan ilmunya Mas Hasan. Sesi jawab cepat. Jadi kalau tadi kan jawab SI. Saya cepat, enggak. Saya tuh biasanya saya biasa mikir dulu baru jawab. Enggak. Maksudnya jawab pendek deh, jawab pendek gitu ya, jawab pendek. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama. Ini kan soalnya kan semuanya, ini adalah ilmu yang memang pasti dialami oleh para pejuang kanker atau pasien, akan tetapi sebetulnya ini pun banyak dialami sama orang-orang yang depresi. Maka ini adalah ilmunya Mas Hasan untuk membantu para teman-teman kita yang mengalaminya. Pertama, apa yang mesti dilakukan kalau misalnya tiba-tiba merasa sedih, kosong, dan merasa bersalah? Apa yang mesti dilakukan? Oke. Pertama diterima dulu. Perasaan kita tuh valid. Ya. Perasaan kita walaupun ada penyebab atau nggak ada penyebab, itu valid. Terutama karena tiba-tiba sedih dan tiba-tiba kosong tanpa trigger apapun. Kalau misal karena kita kanker masih mungkin tuh penyebabnya karena kita sekarang punya kanker dan itu ngebuat kita depresi. Even kalau kita enggak pun, kalau misal kita jadi orang yang tiba-tiba sedih tanpa alasan dan itu sedih banget atau merasa hampa banget, sadari aja kalau kita merasa sedih dan terima bahwa aku kayaknya lagi sedih nih. Aku pingin nangis tapi aku nggak ada penyebabnya. Boleh kah aku nangis? Boleh gitu ya. Semua perasaan manusia itu valid. Tapi bukan berarti yang valid sama dengan fakta. Bukan berarti pilihan dan pikiran-pikiran yang muncul saat kita sedih, saat kita anjlok, saat kita drop moodnya, saat kita merasa hampa, bukan berarti yang ada di pikiran kita semuanya benar. Oke? Tapi perasaan itu valid, itu real. So, terima dulu aja. Oke? Dua, kalau misalnya kehilangan minat, tiba-tiba kegembiraan yang tadinya dia suka, misalnya berkebun, pas kena kanker, hilang tuh. Nah, gimana cara cepat untuk menumbuhkan kembali passion atau hobinya sebelum dia divonis sama sekarang waktu dia lagi ngejalanin perjuangannya? Silakan. Oke. Jadi gini Mbak Shanas, depresi itu bukan cuma gangguan psikologis doang ya, tapi biochemical juga. Tapi gangguan yang terjadi karena ada beberapa neurotransmitter di otak kita tuh yang hormon-hormon tertentu ini nggak diproduksi cukup banyak. So, kalau memang kita merasa kayak yang tadi ngerasa sedih tiba-tiba dan hampa, terus ngerasa tidak bisa menikmati hal-hal yang dulu kita nikmati, kalau bahasa psikologisnya adalah anhedonia. Ketidakmampuan menikmati sesuatu yang memang harusnya bisa membuat kita merasakan pleasure,
Itu adalah 2 gejala dari gejala depresi. Nah, kalau memang kita udah ngelakuin apapun nggak bisa, kita coba lagi berkebun kok nggak bisa, kita coba ketawa-ketawa sama temen kok nggak seneng, maka perlu dipertimbangkan jangan-jangan aku punya gangguan depresi. Dan kalau gangguan depresinya ini gangguan depresi major, maka aku perlu mendapatkan bantuan medis. It means kita harus ke psikiater dan kita mendapatkan obat antidepresan seperti SSRI atau SNRI yang fluoxetine dan kawan-kawan. Nah, itu emang udah gangguan di otaknya gitu. Dan it's okay Baik. kalau kita punya masalah tersebut. Nggak apa-apa kok. Gitu. Baik, sip. Nah, ini juga nih ada kaitannya, orang kalau misalnya depresi pasti pola makannya terganggu begitu ya. Ya. Nah, gimana caranya menumbuhkan awareness terkait nutrisi? Jadi ini karena kan kena kanker nggak mau makan. Orang kemarin biasanya makannya bener kok, tiba-tiba cuman beda 1 hari setelah tahu bahwa dia menjadi pejuang atau pasien kanker, langsung nggak bisa makan. Kecuali memang sariawan, karena radiasi dan kemoterapi, maka nggak bisa nelen. Iya, tetapi pola makan yang terganggu tak kumaha ngeberesinnya. Paham. Baik, Mbak Shanas. Aduh, itu semua gejala depresi yang disampaikan Mbak Shanas ya. Tapi untuk menanganinya, aku rasa kita dengan harus sadar bahwa depresi kita lah yang ngebuat kita nggak mood gitu ya, nggak pingin makan, nggak ada nafsu, kerasa nggak lapar gitu. Itu depresi kita. Depresi itu aku bilangnya pembohong. Depression is a liar gitu. Dia akan selalu membohongi diri kita, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. So yang harus kita sadari, tidak lapar bukan berarti badan kita tidak butuh makan. Faktanya justru depresi dan kecemasan itu semakin membutuhkan kita untuk makan yang teratur. Sarapan itu banget, sarapan dengan asupan protein yang baik itu penting banget. Jadi depresi itu mencoba untuk membohongi kita untuk semakin parah, Mbak Shanas. Sakit fisiknya parah, sakit mentalnya, mood disordernya semakin parah. So jangan percaya ketika kamu dikasih pikiran kamu nggak butuh makan, kamu nggak lapar, kamu nggak pingin tidur, kamu nggak butuh tidur, don't trust them. Paksa diri makan, paksa dirimu untuk teratur. Taruh HP-nya, matiin lampunya, karena matiin lampu tuh penting banget buat ngeluarin hormon melatonin yang dibutuhkan untuk istirahat gitu. Jadi kalau begitu, intinya lanjutin. Ya, intinya tuh depresi tuh pembohong gitu. Kamu jangan menyerah, jangan ngalah, jangan membiarkan. Dan kalau yang semakin nggak bisa kamu hadapi, ya memang depresi itu bukan musuh yang mudah untuk dihadapi. Makanya kamu perlu menuju ke bantuan profesional, ke psikolog atau psikiater. Nggak harus kamu jadi orang gila loh ke psikolog, psikiater. Udah. Betul, setuju. Nah, kenapa yang matiin lampu itu menarik ya? Soalnya salah satu yang terasa oleh para pejuang dan atau pasien kanker itu adalah tidurnya ngaco, pola tidurnya. Nggak bisa deep sleep, dikit-dikit bangun, atau sebaliknya malah tidur mulu gitu. Jadi matiin lampu adalah salah satu cara gitu. Betul, matiin lampu adalah salah satu cara menghilangkan distraksi, menghilangkan HP, menghindarkan HP dari keluar kamar kita. Itu salah satu cara. Terus membuat badan kita secara fisik sedikit lebih capek. Kalau memang masih bisa dibuat capek dengan yoga atau dengan dikit-dikit angkat beban, itu juga membantu. Gitu. Baik, sip kalau begitu. Nah, terakhir yang mau Mas Hasan sampaikan begitu ya, tentang ini Mas Hasan, penting tentang ada orang yang suka gini nih, dia kan depresi ya, tahu nih dia kena kanker, nanti tiba-tiba dia menjadi hilang kegembiraannya, atau dia terlalu gembira sampai nggak genah, tahu nggak? Nangkep ya maksudnya ya Mas ya? Paham. Itu nyetel baliknya gimana? Iya,
Kalau aku sih berharap ada tombolnya sih Mbak Sanas di kepala kita gitu buat cetek gitu. Normal lagi. Masalahnya kadang emang kita punya penyakit penyakit yang life threatening tuh meremukkan, menghancurkan, memutarbalikkan sistem mood kita gitu. Jadi sangat wajar mood kita jadi nggak stabil, tiba-tiba happy banget, tiba-tiba bisa menemukan makna, tiba-tiba merasa hidup ini nggak ada gunanya, aku adalah sampah, aku cuma bisa ngerepotin. Itu sangat wajar bagi penderita orang dengan penyakit yang mengancam nyawa. Sangat wajar terjadi. Iya. Tapi bukan berarti kita harus mengalah pada diri kita gitu. Dan selain yang tadi ya, yang jelas ya harus meminta bantuan profesional ke psikolog psikiater. Yang bisa kita lakukan adalah mendisiplinkan diri kita. Kalau perlu kita tulis di tembok, kita tulisan kita, tulis yang besar. Kalau kamu terlalu jangan berbuat hal tolol. Kamu punya istri, punya anak, ya. Kalau kamu terlalu sedih, jangan berbuat hal tolol. Kamu bisa aja ngebuat orang yang jadi caregivermu semakin makin gak kuat ngadepin kita. So, penting banget kita untuk ngingetin diri kita ketika mood kita gak stabil, gak seimbang gitu. Selain yang jelas tadi, jangan mencari bantuan profesional ya. Baik, siap. Selesai semuanya. Maaf untuk semua para sahabat dari Nutriken, teman pejuang kanker, tidak bisa semuanya pertanyaan itu dijawab, tapi saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Hasan itu sudah bisa menjawab sebagian dari masalah Anda. Akan tetapi kalau misalnya ternyata masih ada yang mau ditanya, jangan lupa follow Instagramnya Hasan. Itu apa underscore-nya di mana, Mas? Hasan Aska _RI. Askari sebenarnya, Askari. Cuman karena Hasan ada yang punya, dikasih underscore. Oke. Jangan lupa follow karena banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau sampaikan yang akan membantu kita. Memang gayanya ini adalah anak muda karena emang masih muda. Akan tetapi dengan ilmu yang banyak, itu akan bisa kita mendapatkan blind spot, titik buta, atau point of view yang lain. Sehingga membuat kita, iya ya kenapa saya nggak jalanin gitu loh apa yang disampaikan. Jadi jangan putus asa. Dan penting sekali Mas Hasan, penutup dari Mas Hasan yang ingin saya dengar adalah bagaimana menghimbau teman pejuang kanker, jangan bunuh diri. Dalam arti kata sesungguhnya atau dalam kiasan. Silakan. Wow, Mbak Syahnas, dari tadi pertanyaannya pertanyaan berat semua. Wow, buat penggiat kesehatan mental yang tahu betapa mengerikannya gangguan mental ya, ditambah ini pada penderita kanker. Wow, aduh. Aduh. Gini aja. Mungkin kamu boleh merasa putus harapan. Mungkin kamu boleh merasa nggak punya makna gitu. Mungkin kamu bisa merasa kehidupan ini sia-sia dan semuanya udah hancur karena keadaanmu tidak segera membaik. Yang bisa aku sampaikan mungkin ya, nggak bisa menjamin. Mungkin itu cara Tuhan untuk membersihkan dosa-dosa kita sebelum kita ketemu sama Dia. I know how painful it is. Aku bisa bayangin secapek apa kita sama hidup. Setiap hari ngerasain sakit yang luar biasa, aku bisa bayangin. But coba dibayangin gini dulu deh. Kalau emang setelah ini aku bertemu Tuhan, jadilah pejuang yang menuntaskan perjalanan atau perjuangan yang memang Tuhan titipkan ke kita. Jadi ketika kita udah selesai, kita udah bilang, Tuhan, I give my all. Aku sudah selesai, habis aku, dan sekarang aku bertemu sama kamu tanpa menistakan apa ya yang aku lakukan, tanpa aku menistakanmu, tanpa aku melawan
keinginanmu. Aku telah berkorban, sakit, hancur, dan aku tidak menyerah karena aku cuma berharap sama wajah Ridho. lihat kita, ridhomu, Bet- kebaikan dan amanahmu. Wah, Mas Hasan sekali lagi terima kasih banyak. Salam untuk istrinya. Semoga cepat dapat momongan. Lagi honeymoon baru 6 bulan jadi pengantin. Salam juga buat Mama. Terima kasih Yeah. sudah memberikan izin Dan bahwa Mas Hasan berbagi. Sudah memberikan izin keluarga Mas Hasan dipinjam untuk membantu teman pejuang kanker lainnya. Dan untuk Anda yang menyaksikan, jangan lupa, ayo jangan sampai malnutrisi karena stres salah satu faktor risikonya terjadi malnutrisi. Maka ayo ya, harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi bagi para pejuang kanker. Berjuang itu butuh amunisi badannya. Jadi ayo pakai nutrisi yang baik. Salah satunya dengan Nutriken. Nutrisi tepat pasien kanker yang tinggi energi dan protein, mengandung BCAA, omega 3 dan kaya antioksidan serta sumber serat. Tersedia dalam 2 varian rasa yang enak, ada jeruk dan stroberi, dan sebentar lagi ada rasa pisang. Sekali lagi Mas Hasan Askari yang hebat, pintar, luar biasa. Semoga dimudahkan selalu langkahnya dan dilindungi terus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah membagi waktu, informasi dan pengalaman di malam ini dan juga bercerita tentang sahabatnya yang sudah lulus pulang ke kampung ilahi mendahului kita semua. Dan mudah-mudahan yang sudah pergi, orang-orang yang kita cintai, mendapatkan kesejahteraan di alam penantian seperti waktu dilahirkan dan kelak di hari kebangkitan. Amin ya, amin. Amin. Dan tidak lupa saya juga berterima kasih untuk Anda yang sudah setia bergabung dalam IG Live malam ini. Dan untuk semua pejuang kanker, jangan lupa protokol kesehatan, ingat 9M. Kalau kita butuh 9M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, kemudian menghindari makan bersama dengan orang yang tidak serumah, memakai masker saat foto, karena memang ternyata penularannya di saat itu dan Anda sedang lagi tindakan medis, semakin rentan kalau kena COVID gitu ya. Dan ada 2 lagi untuk Anda yang paling penting adalah menghindari menunda terapi, memilih nutrisi harian tepat yaitu dengan Nutriken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Damas Hasan. Mas, thank you.